Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hasanah, NIM 190111082. Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang metode belajar membaca Al-Quran, yaitu pengenalan huruf hijaiyah. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian huruf hijaiyah dan metode belajar membaca Al-Quran menggunakan metode Iqra. Yang pertama yaitu pengertian huruf hijaiyah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hijaiyah berarti sistem aksara Arab, abjad Arab. Kata huruf berasal dari bahasa Arab yaitu harf atau huruf. Nah, huruf Arab disebut juga sebagai huruf hijaiyah. Kata hijaiyah berasal dari kata kerja yaitu haja yang artinya mengeja, menghitung huruf, membaca huruf demi huruf. Huruf hijaiyah ini berjumlah 28 huruf tunggal atau 30 jika kita memasukkan huruf rangkap, yaitu huruf lam, alif, dan hamzah sebagai huruf yang berdiri sendiri. Nah, orang yang pertama kali menyusun huruf hijaiyah secara berurutan dari alif sampai ya adalah Nasr bin Ashim al-Laitsi. Nah, cara penulisan huruf Arab dengan huruf Latin itu berbeda. Biasanya kalau huruf Latin kita memulai nulisnya dari kiri ke kanan. Nah, sedangkan huruf Arab kita mulai nulisnya itu dari kanan ke kiri. Materi yang kedua yaitu tentang pengenalan huruf hijaiyah melalui metode Iqra. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang berasal dari kata meta dan hodos. Kata meta berarti melalui, sedangkan hodos berarti jalan, sehingga metode berarti jalan yang harus dilalui, cara melakukan sesuatu atau prosedur. Sedangkan metode Iqra adalah metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Artinya kita mengajarkan langsung kepada anak bagaimana cara membaca atau mengenalkan huruf hijaiyah melalui buku Iqra yang terdiri dari 6 jilid. Nah, yang dapat digunakan mulai dari balita sampai dengan manula. Dalam penggunaan metode Iqra ini kita tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam karena ditekankan langsung pada bacaannya, yaitu membaca huruf Al-Quran dengan fasih, membaca langsung tanpa dieja. Artinya diperkenankan nama-nama huruf dengan cara belajar siswa aktif atau yang biasa disebut dengan CBSA dan lebih bersifat individual. Adapun tujuan dari metode Iqra ini adalah untuk menyiapkan anak didik menjadi generasi yang Qurani, yaitu generasi yang mencintai Al-Quran, berkomitmen dengan Al-Quran, dan menjadikannya sebagai pandangan hidup sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sebagai materi pertama, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurbaiti Putri, NIM 1901193 dari kelas 3D PIAUD. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang permainan edukatif dan pengenalan huruf hijaiyah dengan metode bernyanyi. Nah, kita memasuki pembahasan tentang permainan edukatif. Dengan permainan edukatif, anak tidak akan merasa tertekan saat belajar Al-Quran. Nah, di sini saya akan membuat salah satu permainan untuk pengenalan huruf hijaiyah pada anak usia dini. Nah, seperti ini. Di sini ada huruf A, ba, dan kita kasih spasi, terus kita tulis huruf ra. Selanjutnya kita kasih spasi lagi, terus huruf H. Nah, pada dua spasi ini kita menyuruh anak untuk menyusun huruf selanjutnya setelah ba, terus huruf selanjutnya setelah ra. Nah, dengan permainan ini, anak akan lebih mau lagi untuk belajar mengenal dan belajar untuk menghafal huruf hijaiyah. Selanjutnya yaitu pengenalan huruf hijaiyah dengan metode bernyanyi. Anak usia dini adalah anak yang berkisar antara usia 0 sampai 8 tahun.
Masa ini merupakan masa yang sangat berharga pada periode perkembangan anak karena pada masa ini merupakan masa golden age atau masa keemasan. Dalam pengenalan huruf hijaiyah, salah satu segi yang paling disoroti adalah segi metode. Metode bernyanyi merupakan salah satu metode yang tepat untuk mengajarkan huruf hijaiyah pada anak usia dini. Bernyanyi mengajarkan kecerdasan musikal, linguistik, logistik matematis, intrapersonal, dan interpersonal. Pembelajaran melalui metode bernyanyi dapat memperkuat kaitan-kaitan antara sel otak dan dapat mengarahkan pada pembentukan jalur ikatan baru di dalam otak. Nah, dalam metode bernyanyi ini juga harus ada tata caranya. Ketika kita mengajarkan anak bernyanyi, kita harus mempunyai media dulu. Media atau enggak kita menulis di papan huruf hijaiyahnya. Misalnya seperti ini. Alif, ba, ta, ta, jim, ha, kho. Biasanya di sini ada kho ya. Tapi sini saya menggunakan sampai ha saja. Karena kenapa kita harus membuat media dulu untuk mengajarkan anak? Karena konsentrasi anak itu sulit untuk didapatkan oleh guru. Oleh karena itu, guru harus membuat media pembelajaran. Misalnya seperti ini. Agar nanti ketika anak menyanyikan lagunya, anak juga tahu mana huruf A, ba, ta, ta, ja, ha, dan ho, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafia Ardenanisih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok 3, yaitu bagian EF. Baik, yang bagian E yaitu tujuan membaca huruf hijaiyah. Seseorang dapat dengan mudah mendapatkan apa yang diharapkannya apabila sebelumnya sudah memastikan tujuan yang hendak dicapai untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dicapainya. Tujuan dalam konteks pendidikan sebagaimana yang dikatakan oleh Harjanto, bahwa tujuan pembelajaran harus spesifik. Artinya, kalau isi pokok bahasan sudah dipilih dan sudah di spesifik, sudah tentu tujuannya, maka sudah tentu tujuannya harus sesuai dengan pokok bahasan yang telah dipilih tersebut. Tujuan pembelajaran mengarahkan peserta didik kemana harus pergi atau apa yang perlu dipelajari. Sebaliknya, tujuan pembelajaran menjadi pedoman bagi pengajar untuk menargetkan siswa, sehingga setelah selesai pokok bahasan tersebut, diajarkan siswa dapat memiliki kemampuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, sehingga berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran dapat diketahui dari penguasaan anak, penangkapan anak, bagaimana dia bisa menangkap pelajaran yang sudah diajarkan, bagaimana dia merespon apa yang telah diajarkannya. Anak didik terhadap bahan yang diberikan selama persennya. Nah, pengenalan membaca huruf hijaiyah pada anak usia dini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca seiring bertambahnya usia anak. Nah, di samping tujuan itu, diharapkan anak mampu membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar sesuai dengan cara bacaannya, kaidah tajwidnya, cara pemahamannya bisa dia tangkap dengan baik dan bisa menerapkan kehidupan sehari-harinya. Baik, yaitu bagian F, cara membaca huruf hijaiyah. Membaca huruf hijaiyah sesungguhnya boleh dikatakan sesuatu hal yang sangat mudah, tapi yang lebih sulit adalah bagaimana mengajarkan kemudian diaplikasikan oleh anak yang diajar.
sehingga nantinya anak yang diajar akan menghasilkan kualitas bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di Al-Quran. Yang perlu dilihat oleh pendidik bahwa kesalahan sebutan huruf dalam membaca Al-Quran dan merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal. Karena jika salah kita membaca Al-Quran, maka salah juga artinya. Nah, ada juga salah satu dasar yang penting untuk diperkenalkan cara membaca huruf hijaiyah adalah bagaimana seseorang dapat membedakan huruf dengan jelas. Nah, karena huruf hijaiyah ada 29 macam, anak pasti bingung akan mulai dari mana. Maka kita ajarkan atau mengarahkan dari urutan pertama hingga terakhir dengan bacaan yang fasih. Nah, misalkan kita mengajarkan anak A, jangan A, ba, ta. Harus sesuai dengan lisan kita. Cara kita mengajarkan anak agar anak bisa langsung paham bagaimana cara pembacaan tersebut. Nah, misalkan ba, ta, sa, ja, ya, ja, kho. Nah, dari beberapa huruf tersebut yang membedakan bunyinya adalah terletak pada titiknya. Bagaimana cara? Misal A, jangan panjang kayak baca Al-Quran. A, ba, ta, agar sesuai dengan bacaan tersebut. Sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kaidah yang ada di Al-Quran. Yang perlu dilihat oleh pendidik bahwa kesalahan sebutan huruf dalam membaca Al-Quran dan merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal. Karena jika salah kita membaca Al-Quran, maka salah juga artinya. Nah, ada juga salah satu dasar yang penting untuk diperkenalkan cara membaca huruf hijaiyah adalah bagaimana seseorang dapat membedakan huruf dengan jelas. Nah, karena huruf hijaiyah ada 29 macam, anak pasti bingung akan mulai dari mana. Maka kita ajarkan atau mengarahkan dari urutan pertama hingga terakhir dengan bacaan yang fasih. Nah, misalkan kita mengajarkan anak A, jangan A, ba, ta. Harus sesuai dengan lisan kita. Cara kita mengajarkan anak agar anak bisa langsung paham bagaimana cara pembacaan tersebut. Nah, misalkan ba, ta, sa, ja, ya, ja, kho. Nah, dari beberapa huruf tersebut yang membedakan bunyinya adalah terletak pada titiknya. Bagaimana cara? Misal A, jangan panjang kayak baca Al-Quran. A, ba, ta, agar sesuai dengan bacaan tersebut. Sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya masih semangat kan? Nah, di sini saya Yulia Fitri Anjani, NIM 19011010. Nah, di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan membahas tentang pentingnya mempelajari huruf hijaiyah sejak usia dini. Belajar membaca untuk anak usia dini tentunya sangat penting dilakukan agar anak lebih mudah dalam memahami dan mengetahui huruf hijaiyah. Karena pada masa anak-anak atau pada masa balita, mereka memiliki tumbuh kembang yang sangat cepat dan mudah merespon sesuatu yang baru yang mereka lihat. Begitu juga dengan mengajarkan anak mengaji pada usia dini, sangat perlu dilakukan bahkan merupakan kewajiban orang tua dalam mendidik dan memberi pemahaman tentang Al-Quran karena dengan memberikan dan membiasakan anak dalam belajar Al-Quran, maka ketika besar nanti anak tidak hanya akan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri akan tetapi dapat memberikan manfaat yang sangat baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya juga.
Nah, pengenalan huruf hijaiyah ini merupakan kunci dasar mampu membaca Al-Quran dan hadis. Nah, seperti yang kita ketahui, Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman hidup kita, yaitu pedoman umat muslim. Huruf hijaiyah atau yang biasa dikenal dengan huruf Arab ini berjumlah 29. Nah, anak yang sudah tertarik pada bahan bacaan mulai mencoba mengingat kembali bentuk hurufnya dan konteksnya. Anak mulai mengenal tanda-tanda yang ada pada benda-benda di lingkungannya. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka pembelajaran hijaiyah bagi anak usia dini tetap harus berpijak pada prinsip kebutuhan dan minat anak. Nah, di sini yang pertama yaitu pembelajaran dilakukan berdasarkan perkembangan anak. Nah, tingkat perkembangan anak berbeda-beda, baik berdasarkan usia maupun kebutuhan individual anak. Ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik individual anak dapat berupa bawaan dari sejak lahir maupun karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan dari sekitar anak. Yang kedua yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran harus berpusat kepada kebutuhan anak melalui upaya-upaya pendidikan dalam mencapai perkembangan fisik dan psikis yang optimal. Anak usia dini sedang membutuhkan upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangannya, baik fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik, dan sosial emosional. Nah, yang ketiga yaitu belajar melalui kegiatan bermain. Bermain merupakan kegiatan belajar utama di masa perkembangan. Ketika bermain, anak berada pada tahap paling mudah menerima pengetahuan karena anak menikmati kegiatannya. Nah, jadi ketika kita mengajarkan anak dalam membaca Al-Quran, agar anak tersebut dapat dengan mudah memahami dan mengingat ayat-ayat yang dibaca atau huruf-huruf yang diajarkan, nah, kita dapat menggunakan metode bermain sambil belajar. Karena seperti yang kita ketahui, dunia anak adalah dunia bermain. Misalkan, kita akan mengajarkan anak mengenali huruf-huruf hijaiyah. Kita dapat menggunakan metode bermain kartu. Nah, selama anak masih menikmati kegiatan bermainnya, maka anak akan dapat menyerap informasi dan belajar dari kegiatan yang dilakukan. Bermain juga merupakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu pada anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru. Pengelolaan pembelajaran hendaknya dilakukan secara demokratis. Nah, mengingat anak merupakan subjek dalam proses pembelajaran, kegiatan ini dilaksanakan dengan terancang sehingga anak mempunyai kemampuan dalam menjalani kehidupannya di masa depan. Pengenalan huruf hijaiyah ini pada anak usia dini sangatlah penting karena merupakan landasan dalam membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, prinsip yang juga sangat penting yaitu lingkungan belajar yang kondusif. Dalam hal ini, pendidikan di usia dini memerlukan pengkondisian lingkungan yang mendorong munculnya kreativitas anak dalam membaca huruf hijaiyah. Lingkungan pendidikan harus menyediakan lingkungan belajar yang kaya akan simulasi imajinatif, seperti pemandangan, suara, tekstur, bentuk, objek, dan hal-hal lainnya yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, guru pendidikan anak usia dini atau guru PAUD harus menyediakan lingkungan yang imajinatif, variatif, dan kreatif. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, pemateri terakhir. Kurang terlebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.